Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan keempat untuk video tutorialnya. Materinya itu mengenai tentang mengisikan fixed asset ya, atau aset tetap. Jadi ini adalah setup terakhir dari perusahaan dagang. Berikutnya kita langsung masuk ke transaksi. Oke, kita buka dulu akuratnya. Oke, seperti biasa kita langsung open ya. Kemudian cari untuk filenya. Oke, langsung di open saja. Kemudian oke, seperti biasa kita langsung user and passwordnya supervisor. Nah, untuk mengisi fixed asset, kita masuk ke menu fixed asset nih di bagian sini ya. Kita masuk ke menu fixed asset. Nah, ini ada 3 yang harus diisi. Nah, untuk fixed asset, nah ini kan ada fiskal. Fiskal ini adalah berdasarkan pajak. Ya. Menurut aturan pajak, penyusutan di perpajakan itu berbeda ya dengan di perusahaan. Jadi pajak juga memiliki aturan penyusutan tersendiri. Jadi di sana itu ada golongan-golongan. Itu ada golongan 1. Penyusutannya yaitu adalah 4 tahun. Kemudian ada golongan 2. Penyusutannya 8 tahun. Golongan 3. Penyusutannya 16 tahun. Dan golongan 4. Penyusutannya 20 tahun. Nah, nanti ini ada lagi ya, kayak misalkan tanah, terus ada ini tidak disusutkan ya, tidak disusutkan. Kemudian ada bangunan, nanti bangunan semi permanen dan lain-lain. Itu kalian bisa cek saja di perpajakan ya, bisa cek. Dan ini juga takutnya ada perubahan ya, silakan kalian cek saja. Ini Bapak pakai yang dulu. Yang penting kalian tahu saja cara menggunakannya. Oke, ini menurut pajak. Jadi kalau misalkan menurut perusahaan penyusutan 5 tahun, tapi kalau menurut pajak 8 tahun ya kita sesuai dengan menurut pajak. Nah, inilah aturannya. Nah, kemudian untuk golongan-golongannya juga nanti ditentukan barang ini golongan berapa, dan golongan berapa. Oke, nah cara memasukkannya. Nah, kita masuk ini fiskal. Ini kan fixed asset ya. Fixed asset tipe. Ini fixed asset tipenya fiskal. Ini ada teksnya, ini tentang pajaknya. Tinggal diklik. Nah, kemudian kita hapus dulu aja ya. Oke, kita pilih yang baru, pilih new. Kemudian kita inputkan golongan 1. Metodenya straight line ya, garis lurus. Tadi 4 tahun ya. 4 tahun. Kemudian pilih OK. Refresh. Nah, ini muncul ya, golongan 1 4 tahun. Nah, kita bikin lagi. Pilih new lagi. Golongan 2. Straight line, tadi golongan 2 8 tahun. Kemudian OK. Kita bikin lagi. Golongan 3. Golongan 3 tuh
tadi 16 ya, 16 tahun. Kemudian bikin lagi golongan 4. Golongan 4 di 20 tahun. Kita bisa bikin satu lagi untuk tanah ya. Tanah ini yang punya non depreciable. Tidak disebutkan. Kemudian oke. Refresh. Nah, ini ya. Golongan 1, 2, 3 dan 4. Oke, seperti itu. Ini bisa di close. Nah, sekarang masuk lagi ke yang ini, fixed asset type. Nah, ini yang sesuai dengan di perusahaan. Oke, kita masukkan. Kita pilih new. Nah, yang pertama adalah ini ya, kita beli dulu peralatan ya. Peralatan dan kendaraan. Kita inputkan di sini namanya peralatan. Tipenya, nah peralatan ini termasuk dalam golongan 2. Ya, dalam golongan 2, kemudian kita pilih oke. Oke, udah masuk ya, peralatan golongan 2. Bikin lagi kendaraan ya. Dan kendaraan, kan jenis kendaraan juga banyak, ada yang termasuk golongan 2, 3, 1, macam-macam ya. Dan di sini termasuk golongan 2 aja kita angkat ya. Kendaraan termasuk golongan 2. Kemudian pilih oke. Refresh. Nah, selesai ya. Ini untuk memasukkan nih. Nah, sekarang pilih ke yang ini, new fixed asset. Ya, klik. Nah, di sini kita inputkan aset kodenya, biar gini, aset tipenya kita pilih peralatan ya. Peralatan, kemudian tanggalnya di sini kalau kita lihat dibeli tanggal 1 Oktober ya. 1 Oktober 2020. Di sini dibeli digunakan pada bulan yang sama. 1 Oktober 2020, jadi kita tinggal inputkan 1 Oktober 2020, ini juga sama. Ini sama ya. Ini deskripsinya kita bisa tulis saja, harga perolehan peralatan. 1, estimasinya kalau kita lihat di sini 4 tahun. Nah, ini berbeda dengan yang di sana ya, 8 tahun kalau di pajak tadi kan. Nah, ini disesuaikannya di sini 4 tahun. Oke, kemudian metodenya straight line. Nah, ya. Straight line metode. Kemudian untuk asset account, ini kita masuk ke peralatan. Akumulasi depresiasinya juga sama. Akumulasi penyusutan peralatan dan expense-nya, bebannya berarti ke biaya penyusutan peralatan. Nah, ya. Ini ada semua ya, udah lengkap. Kemudian kita masuk ke expenditure. Nah, di sini kita inputkan nama harganya ya, harganya. Nah, untuk akunnya kita masukkan dulu ke dalam opening balance equity ya, atau akun penampungan sementara sebelum disusutkan ini kan ya. Opening balance equity. Oke, 1 Oktober. Nah, tinggal inputkan harganya. Harganya kita lihat di soal ya. Nih, kita lihat peralatan harganya 24 juta. Oke, kita inputkan 24 juta. Oke, sudah ya, 24 juta. Kemudian kita pilih save and new ya, karena ada 2 barang. Oke, kemudian yang kedua adalah kendaraan. Kendaraan ini ya, 5 tahun ya, kendaraan 5 tahun, 1 Januari 2019. Oke, kita buat tanggalnya 1 Januari 2019. Oke, ini ya, ini namanya
HT kendaraan saja. Estimasinya 5 tahun dan ya. Metodenya straight line. Aset akunnya kendaraan, akumulasi stok kendaraan. Ininya juga sama beban penyusutan kendaraan. Oke, seperti ini ya. Kemudian masuk ke expenditure. Ininya sama, opening balance equity, tinggal masukkan harganya saja. Kendaraan harganya 45.300.000. Oke, kita inputkan 45.300.000. Kemudian karena selesai, kita pilih save and close. Oke, ini udah selesai. Ya, jadi untuk harta sudah cukup ya. Ini udah beres. Kemudian kita isi inputkan ini. Kita inputkan neraca saldonya. Oke, untuk neraca saldonya masuk ke menulis, kemudian chart of account. Oke, nah ini akunnya kita modifikasi dulu layarnya ya, supaya lebih terlihat. Nah, ini kita perkecil supaya oke, kita tinggal cek ya. Kita cek di sini kas di tangan 3.200.000 sudah sesuai, petty cash-nya 150.000, Bank BCA 45 juta, Bank Mandiri 25 juta, piutang usaha piutang usaha ya 47.500.000. Ini namanya masuk kondisi payable. Bisa kalau kita mau ganti ya name-nya nih, name-nya kita ganti supaya bahasa Indonesia semua. Piutang usaha, kemudian persediaan barang dagangan sudah sama, kemudian peralatan ya, peralatan udah sesuai 24 juta. Akumulasi belum ada ya, untuk akumulasi memang nanti otomatis ya isinya. Kemudian kendaraan 45 juta. Kemudian utang usaha 75 juta. Ini ya, utang usahanya account payable. Boleh kalau mau diedit account payable-nya kita rubah. Ya, kita rubah ya jadi utang usaha. Supaya namanya sama ya. Oke, ini utang usaha. Oke, berikutnya utang usaha udah ya, utang usaha 75 juta, utang bank 75. Nah, ini utang bank belum ada nih. Utang bank 75 juta kita bisa edit saja, ini utang jangka panjang. Utang jangka panjangnya kita edit jadi utang bank. Ininya si 75 juta ya. Kemudian oke. Ini oke lagi saja. Oke, yang berikutnya untuk modal saham nanti ya dilewat dulu. Ini nanti terakhir kita tinggal pindahin. Nah, kita masukkan dulu aja saldo labanya. Saldo labanya adalah
22 juta. Saldo laba kita masuk ke sini nih, return earning ya. Ini kita edit saja return earningnya. Jadi saldo laba sebesar 22 juta 450. Oke. Tinggal di oke saja. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita lakukan penyusutan supaya memunculkan ini. Kalau kita lihat di sini ada penyusutan peralatan, ini nggak bisa diisi saldonya ya, jadi tidak ada saldonya. Nah, untuk cara mengisi saldonya yaitu dengan cara memilih activity, kemudian periodic, kemudian period end. Oke, kita masukkan, lihat 31 Desember ya 2021. Jadi kita buat Desember, kemudian tahunnya 2021. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal pilih klik OK. Oke, ini sudah selesai. Oke, terus kita refresh. Nah, maka ada akumulasi penyusutan peralatan, sudah ada ya, akumulasi penyusutan peralatan 7,5 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan 27. Udah sama ya, udah sesuai. Nah, tinggal kita rubah di bagian nih, opening balance-nya adalah 150 juta. Sini modal saham ya. Jadi kita pindahin ke modal. Nah, ini modalnya, tinggal kita klik modalnya, kita ganti dengan modal saham. Modal sahamnya 150 juta. Oke. Kemudian kita pilih oke. Oke lagi, refresh. Nah, sekarang modal sahamnya sudah ada dan opening balance-nya menjadi 0. Oke, nah itu aja untuk materi kali ini. Ini sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita masuk ke transaksi. Jadi jangan lupa sudah kerjanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.